kuliahnya di Kalau ada TK ya. Hmm. Bangunan Air. Nah, jadi gini, nah gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman di sini nanti misalkan jadi PNS gitu seperti saya, jadi PNS gitu, ikut CPNS, lulus PNS, terus disebar tuh ke BWS-BWS kan se-Indonesia kan banyak ya balai wilayah sungai. Dari Sumatera ada balai wilayah sungai di Kalimantan, balai wilayah sungai di Sulawesi, di mana kayak gitu kan pasti disebar tuh. Nah, kalian sebagai harusnya yang lebih hatam air tanah dari anak sipil air biasa harusnya bisa memberikan rekomendasi kalau eh, mekanika fluida saja dan hidrolika saluran tidak cukup dalam parameter desain bendungan atau saluran irigasi. Tapi kita harus memahami wadah tempat kita membangun hal tersebut, yaitu si tanahnya itu yang mengandung air tanah, di mana air tanah ini ternyata memiliki daya rusak air. Nah, ini jadi tambahan singkat dari saya, urgensi kenapa kalian perlu eh, saya harap lebih antusias dan lebih serius dalam apa namanya mempelajari hidrogeologi ini karena eh, yang membuat kalian lebih unggul dari anak teknik sipil air biasa adalah pemahaman kalian akan aspek bawah tanahnya ini gitu. Jadi sehingga kalian ada nilai jualnya, value-nya, kalian paham atas bawah, luar dalam gitu ya terkait pembangunan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang lebih mendasar tentang tanah. Mungkin ini sebenarnya sudah dipelajari ya, tapi ada ya Bu Selma ya mata kuliah hidrogeologi ya, hidrogeologi dasar gitu atau pengenalan konsep ini ada nggak? Ada Ada ya satu mata kuliah khusus ya sebenarnya. di hidrogeologi kuantitatif. Hah, kuantitatif? Ya, baru namanya aja sih, belum Oh, belum benar-benar kuantitatif sebenarnya. oh tapi berarti nggak ada mata kuliah hidrogeologi dasar tersendiri ya? Masih ngikut ke kuantitatif? Ya, itu itu isinya masih dasar-dasar sebenarnya. Oh, tapi judulnya hidrogeologi kuantitatif gitu, cuma Ya, materinya baru hidrogeologi. baru judul. Oke, kaget saya. Hidrogeologi kuantitatif. Oke, oke, oke. Ya, Siap. itu kalau diceritain panjang sih dengan Prof. Denny itu. Hmm, iya. Ya, pokoknya oke lah. Nggak masalah. Siap. Oke, Bu Selma. Mungkin bisa saya mulai kelasnya hari ini. Oh ya, hari ini juga akan ada apa namanya challenge juga gitu ya nanti di akhir perkuliahan challenge berhadiah gitu ya. Nah, saya izin untuk memaparkan materinya. Ini udah semuanya ya, udah 30 orang yang masuk ya. Oke. Sudah terlihat. Sudah aman Bu Selma? Ya, Aman ya kalau gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang media hidrogeologi dan karakteristik akuifer. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini lebih ke pemantapan ya. Harusnya kalau misalkan memang hidrogeologi kuantitatif itu isinya tentang konsep-konsep hidrogeologi, jadi ini lebih ke reminder lagi buat teman-teman di sini. Gitu. Eh, Tidak lelah saya ingatkan, jadi sebenarnya pengulangan itu penting gitu ya, repetisi itu gitu. Jadi kita sebagai manusia, kalau memang kita bukan orang yang benar-benar jenius gitu ya, eh, repetisi ini menjadi sebuah kunci agar kita dapat memahami lebih ini gitu. Jadi kalau misalkan apa ingin menjadi ahli itu harus menghabiskan waktu 10.000 jam itu untuk berlatih gitu. Jadi seenggaknya ini akan menjadi bagian dari 10.000 jam yang kalian gunakan untuk kalian menjadi expert di bidang air itu ya, terutama integrated water.
Nah, ini mengingatkan kembali, jadi air tanah tuh ada di mana sih gitu, ada di mana tuh air tanah. Nah, jadi air tanah itu kalau misalkan ini kalian, ini tuh penampang ya, jelas tahu kan ya penampang. Jadi penampangnya itu sayatan dari pinggir gitu ya, POV, personal view dari pinggir. Kalau ini ada, katakan di sini ada permukaan tanah nih ya, nah, ini ada permukaan tanah, bayangkan ini tanah, kita ngelihat dari pinggir, ini ada satu lapisan, lapisan-lapisan tanah gitu ya, sampai bawah. Nah, dari lapisan yang nggak ada airnya sampai ketemu air gitu. Nah, teman-teman di sini kan pasti pernah, apa namanya, menemukan informasi gitu ya, kalau misalkan kita ngegali-ngegali lama-lama ketemu air gitu, terus kan kita ngebor dasarnya kering terus lama-lama ketemu air. Nah, kurang lebih, konsepnya seperti ini gitu. Jadi, tanah tuh ada tanah yang ada airnya yang kita sebut dengan zona jenuh atau saturated zone, lalu ada juga tanah yang, nggak ada airnya atau biasanya kita sebutnya zona tak jenuh atau unsaturated zone. Nah, yang zona jenuh ini jelas ya isinya air tanah. Nah, yang apa namanya, zona yang sebenarnya yang nggak ada air itu sebenarnya enggak semuanya nggak ada air itu, sebenarnya ada air juga, hanya airnya itu, enggak jenuh gitu ya, hanya mengisi sebagian dari ruang-ruang pori yang ada di tanah ini. Nah, ini jadi pertama kalian bisa membayangkan dulu, ada di mana sih air tanah tuh posisinya antara air tanah dengan tanahnya itu sendiri, gitu. Nah, ini, definisinya. Jadi zona tidak jenuh air atau aerasi atau unsaturated zone merupakan lapisan tanah atau batuan yang lembab, di mana nah ini kuncinya ini ya, enggak jenuh tapi lembab itu, lembab. Jadi, kalau kalian ngegali tanah itu ya, dia tuh nggak ada airnya, nggak ada air secara langsung, tapi kayak kalau kita megang tanahnya itu agak basah-basah gitu tuh. Jadi lembab, di mana ruang antar butir sebagian terisi oleh air dan sebagian lainnya terisi oleh udara. Nah, lalu ada zona aerasi atau saturated zone. Jadi, nah ini zona yang jenuh, yang benar-benar kerendam air, letaknya lebih dalam daripada zona yang tidak jenuh atau unsaturated zone. Lalu juga kita akan mengenal batas antara zona yang jenuh dan juga zona yang tidak jenuh gitu, yang nggak ada airnya dan yang ada airnya, kita namakan adalah muka air tanah atau water table gitu Kak ya. Jadi kalian kalau di bidang hidrogeologi akan banyak, mendengar istilah mengenai, permukaan muka air tanah ini ya atau water table ini gitu. Jadi itu yang bisa kalian bayangkan, lalu umumnya muka air tanah bertemu dengan muka air di permukaan pada tubuh air seperti sungai gitu. Jadi ini adalah wow faktanya gitu ya, fakta yang harus kalian ketahui kalau misalkan kalian, apa namanya, menemukan gitu ya, misalkan kalian di pinggir sungai, lalu kalian di pinggir sungai, ngegali gitu ya, ngegali katakanlah 5 meter baru ketemu air. Nah, elevasi gitu ya, elevasi, air yang kalian temukan saat kalian menggali di pinggir sungai, dengan muka air sungai itu pasti, relatif sama gitu ya, karena sebenarnya memang air tanah itu adalah keterusan dari air sungai gitu. Kalau air sungai itu ya saat apa namanya, si airnya terekspos keluar, lalu air tanah adalah saat, airnya masih tertimbun di bawah batuan. Nah, ini ada gambarnya. Jadi secara konsep memang air tanah dan air permukaan itu menjadi satu kesatuan gitu ya, nggak dipisahkan. Makanya sebenarnya, apabila kalian hanya memahami air permukaan aja gitu, nggak belajar air tanahnya, itu hanya belajar 50% gitu ya. Kalian nggak banyak hal-hal terkait air permukaan yang tidak akan kalian pahami gitu, kayak ini asalnya dari mana, besarnya dari mana, terutama tentang, apa namanya, istilahnya mengkuantifikasi gitu air permukaan, itu nggak akan paripurna kalau kalian nggak paham tentang air tanah. Karena air tanah dan air permukaan adalah satu tubuh yang sama, cuma yang satu ketutupan, yang satu enggak gitu ya. Jadi masih satu body yang sama. Nah, ini bisa kita lihat lagi tadi, ini gambar yang lebih realistisnya, di mana di sini ada butir-butir batu gitu ya, butir-butir batu dan pasir. Nah, butir batu dan pasir ini, ada yang terisi penuh, ada yang terisi sebagian di rongga-rongganya saja, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan, letak dari air tanah dan air permukaan gitu, ini seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, gali sumur, nah ketemu air, nah di sini ini tuh nyambung gitu ya sama air permukaan gitu. Jadi kalau misalkan musim kering nih, musim kering
air sungai misalkan kering gitu ya, habis air sungainya. Kemungkinan besar air tanahnya pun akan turun gitu, walaupun tidak akan jadi sebenarnya bukan habis gitu ya. Jadi pada saat musim kemarau itu air yang ada di sungai itu turun gitu ya, turun beberapa meter atau beberapa senti sampai terlihat hilang, sampai terlihat tidak ada. Padahal kalau misalkan si badan sungai atau dasar sungainya digali lagi, sebenarnya bakal ketemu gitu. Jadi eh, air sungai adalah air tanah yang naik gitu ya. Begitu dia musim kemarau nggak hilang, tapi dia turun sampai ke bawah tanah sehingga nggak kelihatan gitu, perlu digali. Jadi kalau misalkan apa namanya kalian kesusahan air gitu di musim kemarau, ngegali yang paling besar potensinya dapat air tanah adalah ya di bekas sungai yang kering itu gitu, seperti itu. Nah, ini masih konsep yang sama. Di sini ada arah-arah panahnya ya. Jadi seperti apa sih mengalirnya? Mengalirnya itu kalau misalkan kita lihat di sini ada apa namanya? Karena air tanahnya relatif lebih tinggi gitu ya di dataran yang lebih tinggi, elevasi air tanah lebih tinggi daripada air sungai, badan sungai. Nah, di sini terlihat panah-panahnya ini dia hujan. Nah, dari hujan itu jatuh ke permukaan dataran tinggi. Nah, dari dataran tinggi air tanahnya jatuh ke bawah ke zona jenuh. Nah, dari zona jenuh kemana lagi nih? Apakah mengendap di situ? Tidak. Dari zona jenuh, dia akan terus mengalir tetap ke elevasi yang lebih rendah sampai dia bertemu dengan badan sungai. Jadi, air tanah dimanapun, ujung-ujungnya dia akan keluar di sungai gitu ya. Karena bukan karena sungai itu tertarik karena ada air sungai ya, enggak. Tapi memang sungai itu akan berasosiasi dengan elevasi paling rendah dalam sebuah das gitu ya, atau daerah aliran sungai. Ini adalah elevasi terendah gitu. Jadi karena elevasinya terendah, semua berakumulasi ke sungai itu seperti itu. Nah, ini geologi dasar gitu ya. Geologi dasar mudah-mudahan ini membantu kalian dalam memahami tentang nanti ada aquifer, aquifug, aquiclude gitu ya. Jadi saya review kembali. Nah, jadi kalau kali kita berbicara tentang batuan gitu, geologi ya, geologi kita akan berbicara tentang batuan. Nah, bila kita berbicara tentang batuan, maka di geologi itu kita mengenal ada pembagian 3 jenis batuan gitu ya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, batuan beku ini biasanya tersingkapnya atau ditemukannya sama kita di sekitar gunung api ya, gunung-gunung api. Nah, mungkin kalian kalau misalkan lihat air terjun di sekitar Lampung itu ya, mungkin ada apa ya namanya Gunung Raja Basa ya kalau nggak salah di sekitar dekat Lampung tuh. Itu sering ketemu apa namanya batu-batu yang keras gitu ya, batu-batu keras. Jadi kayak batu-batu untuk ngebangun itu ya, batu-batu kerikil kayak gitu tapi masih dalam bentuk utuh gitu ya. Kalau misalkan batu kerikil yang untuk bangunan bahan bangunan itu udah dalam keping-keping kecil-kecil gitu ya. Nah, tubuh utamanya gitu ya atau misalkan di lokasi tambang batuannya gitu, yang batuannya masih berupa sebuah tubuh gede itu kita bisa nyebutnya itu bisa granit atau andesit atau basalt. Nah, antara penyebutan ini bedanya dari apa? Bedanya dari komposisi mineralnya gitu. Jadi nanti mungkin ini lebih advance ya. Jadi penamaan ini baru jenis batuan. Nah, dari jenis batuan ini ada batuan beku itu dibagi beberapa jenis batuan gitu ya. Ada granit, andesit, basalt. Nah, itu dibedakannya berdasarkan komposisi mineralnya gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian teman-teman pernah melihat batu yang gelap gitu ya, batu yang warnanya gelap atau batu yang warnanya terang, nah itu kan berarti komposisinya beda tuh. Komposisinya beda itu beda juga namanya. Lalu ada namanya batu sedimen. Nah, mungkin kalian di tata kelola air ini sering mendengar istilah tentang sedimentasi ya. Nah, jadi sedimentasi ini eh, istilahnya pada saat kalau kalian membayangkan sedimentasi itu berupa lumpur gitu ya, lumpur-lumpur entah itu di pinggir sungai atau di sawah. Nah, kalian sering menemukan kalau misalkan musim kemarau, si endapan-endapan sedimen pasir-pasir yang mengendap itu entah itu di sawah atau di sungai itu mengeras gitu ya, mengeras. Nah, sehingga dia rigid gitu ya. Nah, itu dia menjadi batuan sedimen, tapi itu sebenarnya belum terkonsolidasi sempurna gitu ya. Jadi apabila konsolidasinya itu terjadi selama ribuan atau jutaan tahun,
lalu dia menjadi sebuah batu-batu yang kompak dan padat gitu ya. Nah, itu baru kita sebut itu sebagai batuan gitu. Tapi kalau misalkan mengendapnya kayak di musim kemarau aja terus sama kita diremes juga langsung hancur kayak gitu, itu belum jadi batuan sebenarnya, baru pengerasan aja. Nah, batuan sedimen adalah pengerasan yang terjadi selama jutaan tahun seperti itu, sehingga dia menjadi keras gitu. Jadi pengumpulan, kompaksi, konsolidasi, dan pembatuan melalui atau tidak tidak melalui proses transportasi dari batuan induknya gitu. Jadi si batuan beku yang tadi gitu ya, batuan yang dari gunung api yang langsung dari pendinginan magma gitu ya, pendinginan magma atau pendinginan lava yang menjadi lava. Kalau dia melapuk gitu ya, kalau kehujanan itu lama-lama dia akan melapuk jadi pasir-pasir. Nah, pasir-pasir ini kalau berakumulasi lalu mengendap jadi batu sedimen gitu. Bisa berupa lempung, pasir, kerikil, batu lempung atau batu presir atau ada juga batu gamping gitu ya. Lalu yang terakhir ini batuan metamorf gitu. Jadi batuan metamorf ini agak sulit juga menjelaskannya ya kalau misalkan ke orang non geologi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bumi ini dinamis gitu ya. Mungkin teman-teman juga baru dapat berita tadi ada gempa besar gitu ya, gempa besar di daerah Garut kayak gitu. Nah, gempa ini sebenarnya adalah manifestasi dari energi tektonik atau pergerakan lempeng gitu ya. Mungkin teman di sini sering mendengar istilah pergerakan lempeng gitu ya, pergerakan lempeng bumi. Nah, atau gaya tektonik. Nah, saking besarnya gaya ini, jadi gaya ini tuh kalau misalkan kita melihat ke dasar permukaan laut gitu ya, ada namanya palung. Ini palung tuh tempat tabrakannya antara kontinen dan juga kerak gitu ya, kerak samudra sama kerak benua. Karena tempat zona tumbukan tabrakan antara kerak ini adalah daerah yang apa namanya tekanannya sangat tinggi sekali seperti itu ya. Jadi bayangkan betapa besarnya energi yang bisa menggerakkan benua Amerika gitu ya atau benua Australia bisa digeser gitu ya walaupun pelan-pelan. Berarti kan ini energinya sangat besar sekali pergerakan ini. Nah, pergerakan ini saling bertabrakan dan bertumbuk di satu titik yang banyak titik gempa gitu ya. Terutama di Indonesia kan Indonesia ini kebetulan kita daerah tabrakan gitu ya, daerah tabrakan makanya gempanya banyak banget, sering banget gitu ya relatif dibanding Australia atau Rusia atau Eropa kayak gitu ya. Nah, di situ biasanya terbentuk batu-batu metamorf gitu ya, batu yang tergencet dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga dia menjadi batu-batu metamorf ini. Nah, dari atas ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait ya, jenis-jenis batuan dan juga apa namanya dan proses terbentuknya gitu. Mana Bu Selma, ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau kalau saya ya itu ya alhamdulillahnya dari SMA sempat terpapar geologi karena ada keperluan. Nah, mungkin rekan-rekan di sini mahasiswa boleh menanyakan langsung ya, karena kita juga jadi pengen tahu nih feedbacknya kalian sudah sekebayang apa sih bisa mengetahui batuan gitu. Jadi nggak ada pertanyaan yang bodoh ya atau pertanyaan yang salah yang aneh gitu. Apapun yang kalian bayangkan belum ngerti atau misalnya pernah lihat batu di sekitaran rumah ciri-cirinya kayak gimana gitu, mau ditanyain gimana cara namainnya atau gimana cara tahu mineralnya tadi. Misalnya Pak Husna kan menjelaskan bahwa batuan beku ini bisa beda-beda warna karena beda-beda mineral gitu kan. Nah, boleh ya menanyakan eh, apapun baik dari spesifik batuannya maupun dari geologinya. Karena memang kita nggak bisa terlepas dari media air tanahnya ini ya, si geologinya itu. Iya betul seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki fondasi teman-teman terkait pemahaman geologinya ya. Jadi jangan disia-siakan kalau ada yang mau ditanyakan walaupun basic banget tanyain aja. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang kok bisa sih air masuk ke dalam batu gitu ya? Kok bisa sih air masuk ke dalam tanah? Tanah kan padat banget gitu ya. Tanah kan susah gitu ya air gitu. Nah, kok bisa ngerembes gitu ya? Nah, kita akan bicara tentang porositas atau di sini ada struktur primer dan juga struktur sekunder gitu ya. Jadi struktur struktur perimer ini jadi kayak apa namanya pori-pori gitu ya, pori-pori yang terbentuk antar batuan seperti itu. Nah, pori-pori ini kalau kalian tadi kita berbicara tentang sedimentasi gitu ya,
batu yang atau sedimen yang terkonsolidasi itu tuh sebenarnya enggak semuanya beneran kedap gitu ya. Jadi si butir-butir itu masih ada ruang juga walaupun porinya kecil sekali, sangat kecil sekali. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ada air yang rembes ke dalam batu gitu, itu menandakan sebenarnya masih ada porinya juga gitu. Nah, pori yang terbentuk saat sedimentasi gitu. Jadi memang terjadi kompaksi, pemadatan, tapi nggak sampai padat banget gitu. Masih ada porinya yang bisa dilalui oleh partikel-partikel air gitu ya. Nah, kalau struktur sekunder ini biasanya namanya sesar gitu ya. Kalau misalkan kalian ada rekahan-rekahan itu di kalau lagi kuliah lapangan atau dekat rumah kalian, kalian lihat rekahan-rekahan batuan kan rekahan itu juga suka bisa jadi jalan masuk air gitu ya, jalan masuk keluar air atau misalkan kalian membayangkan aja tembok rumah kalian gitu ya, kayak loh kok ada rembes gitu ya bocor gitu ya. Kan ada yang entah itu genteng pecah atau tembok retak kayak gitu. Nah, itu namanya struktur sekunder gitu. Jadi struktur yang terbentuk setelah batunya terbentuk gitu atau struktur yang terbentuk setelah tembok rumah kalian terbentuk gitu ya atau gentengnya terbentuk gitu. Jadi ini biasanya juga gara-gara gaya tektonik tadi ya. Jadi terpatahkan gitu ya batu-batunya atau terkekarkan seperti itu. Nah, ini gambarannya gitu ya. Nah, ini kekar gitu ya. Jadi bayangkan ini adalah sebuah lapisan batuan gitu, lapisan batuan yang meliuk karena dia terlipat ya mungkin kalian bisa membayangkan juga kalau kalian punya adonan gitu ya, adonan terigu gitu ya. Kalau di kalian lipat-lipat dia akan retak-retak juga ya. Nah, seperti inilah gambarannya seperti itu. Atau sesar gitu ini sesar ini patahan gitu ya, patahan yang diakibatkan oleh gaya tektonik. Nah, lalu ada di ini juga nih. Nah, ini lipatan gitu ya, anticline, syncline. Mungkin ini lebih advance lagi. Jadi batu yang segitu kerasnya, yang segitu padatnya, itu tuh sebenarnya masih punya daya elastisitas. Nah, karena dia punya daya elastisitas, pada saat dia tertekan oleh gaya tektonik, dia bisa melipat gitu ya. Dia melipatnya ke bawah atau ke atas. Jadi anticline atau kalian memahami tentang anticline, syncline pernah dengar, mungkin pasti pernah dengar apa itu anticline, apa itu syncline. Bedanya kalau anticline itu ngelipatnya ke atas, kalau syncline ngelipatnya ke bawah. Sesimpel itu gitu. Jadi eh, batu yang kalian lihat di lapangan keras itu, kalau misalkan dihadapkannya dengan gaya tektonik yang sangat besar, itu mirip-mirip kayak kue lapis yang kalian bikin gitu ya. Kue lapis kan kalau sama kalian kalau dia elastis bisa di apa namanya dibengkok-bengkokin gitu ya, di kelepar di apa namanya kayak kayak seng gitu ya, bisa dibengkok-bengkokin, dilipat-lipat kayak gitu. Nah, si apa namanya batu pun di lapangan gitu ya di dunia ini saking kuatnya gaya tektonik yang mendorong dia dari arah tumbukan, nah dia juga bisa melipat ke atas tuh ke bawah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan nanti air tanah itu apa namanya akifer itu nggak lurus-lurus aja gitu ya. Nah, ini sifat batuan gitu ya. Jadi batuan itu batuan ada batuan lepas, ada yang batuan padu gitu ya. Kalau batuan lepas itu air tanah mengalir melalui ruang antara butir kayak gitu ya. Nah, kalau batuan padu itu air tanah mengalir melalui rekahan, selahan atau kekar. Nah, seperti pada batu gamping. Nah, ini jadi yang tadi saya bilang ya bahwa padat-padatnya batu gitu ya. Kalau kita di zoom in pakai mikroskop yang sangat ini ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar mineralogi gitu ya. Jadi ada mikroskop yang bisa kita ngelihat ruang batu gitu. Kalau batu kalau disayat, kalau di zoom in yang besar itu 100 kali pembesaran, nah, nanti bisa kelihatan tuh. Jadi sebenarnya batu-batu itu tuh masih ada ruang-ruangnya juga, ada rongga-rongganya gitu ya. Enggak semuanya butir-butir sedimen kayak gitu. Nah, lewat celah-celah inilah si air tanah itu mengalir pada batuan yang keras itu ya, yang kalian anggap sangat padat itu ya, nggak ada ruang, ternyata masih ada ruang yang sangat kecil yang bisa dilalui air seperti itu. Nah, lalu juga, nah ini kalau ini konsep yang tadi ya, jadi air tempat, nah kalau kalian lihat di sini gitu ya, di sini pertama kita memahami istilahnya dulu ya. Di air tanah itu ada daerah lepasan dan juga daerah resapan dan daerah luahan ya, gitu seperti itu. Nah, daerah tempat air hujan masuk ke tanah itu nih, tempat air hujan masuk ke tanah, itu kan jadi ini kan siklus ya, siklus hidrologi ya. Ingat lagi siklus hidrologi, siklus hidrologi itu dari air hujan turun ke permukaan, ngeresep ke bawah tanah, mengalir dan nanti keluar di sungai gitu yang elevasinya lebih rendah. Nah, daerah tempat meresapnya air hujan itu dinamakan zona imbuhan atau zona recharge atau zona resapan.
Lalu zona-zona di mana air tanah itu keluar di pinggir atau kita namakan teras sungai gitu ya atau daerah atau di sungainya itu sendiri. Nah, sungai itu biasanya berasosiasi dengan zona luahan gitu. Jadi kalau kalian melihat tempat adanya sungai itu biasanya kita sebut itu ada indikasi dari zona luahan ya, tempat keluarnya air tanah. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi air tanah itu dapat pertama meresap dulu di zona recharge gitu ya, lalu dia mengalir. Nah, mengalirnya itu memang nggak langsung gitu ya, bisa tahunan atau ratusan tahun seperti itu ya dalam kalau misalkan ada penelitian gitu ya yang menyatakan bahwa air tanah di Kota Bandung gitu ya, Kota Bandung itu ternyata umurnya lebih dari 10.000 tahun gitu ya. Jadi eh, air hujan yang turun di Bandung 10.000 tahun yang lalu, nah itu baru jadi air tanah di tengah Kota Bandung itu 10.000 tahun kemudian itu. Jadi zamannya udah lama banget gitu ya, bayangin 10.000 tahun. Zaman Nabi pun kayaknya bisa sampai 10.000 tahun kayak gitu. Nah, ya ini gambarannya gitu. Jadi ini ada recharge zone, tempat air hujan ini hujan terjadi hujan di daerah-daerah tinggian, lalu air tanahnya mengalir. Nah, lalu sungainya itu sebagai discharge zone, tempat meluapnya air apa namanya air tanah gitu ya menjadi air sungai. Nah, nah ini adalah sistem aquifer bebas. Nah, lalu kalian akan memahami tentang sistem aquifer tertekan gitu ya. Jadi aquifer tertekan ini kalian akan mengenalnya pertama, recognize-nya adalah terkait kalau pernah dengar sumur yang apa namanya muncrat sendiri gitu ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar pengeboran di sini, pernah dengar nggak ada yang pernah dengar atau bisa sharing ke teman-teman di sini yang sumurnya itu nggak usah dipompa juga ngalir sendiri gitu ya, keluar sendiri atau bahkan muncrat gitu ya, self flowing. Pernah lihat nggak? Atau Bu Salma sendiri pernah lihat nggak sumur artesis ini gitu? Ini boleh deh teman-teman biar saya stop dulu. Jadi ini emang konsep yang berbeda. Ini kan kali ini kebayang lah ya. Oh ini kebayang nih antara air tanah, air permukaan, air hujan mengalir gitu. Nah ini another konsep. Jadi konsep lain tentang aquifer. Aquifer itu nggak semuanya bentuknya seperti ini, tapi ada aquifer yang tertekan. Di mana ini diindikasikan dengan sumur-sumur yang self flowing atau sumur-sumur yang keluar airnya sendiri tanpa dipompa gitu ya ke permukaan. Gimana nih? Ada yang mau sharing atau mengetahui tentang si aquifer tertekan ini seperti itu. Adakah? Adakah? Kalau dari saya sendiri sih belum pernah yang lihat langsung flowing gitu, tapi di sini cukup banyak yang masih sumur dangkal yang bisa di apa dikerek pakai timba gitu kan. Hmm, Mungkin itu masih ini ya apa aquifer yang tidak tertekan. ya itu masih aquifer yang tidak tertekan. Jadi aquifer tertekan itu biasanya lokasinya lebih dalam karena kenapa dia tertekan karena dia posisinya eh, tertekan jauh di bawah permukaan dan juga diapit di antara dua kiklut ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan juga tentang. Nanti kalian harus familiar dulu ya. Jadi di air tanah ini akan familiar tentang aquifer, akiklut. Mungkin ini udah dijelasin ya Bu Selma ya di hidrogeologi kuantitatif ya. Udah, Udah ya. Nah, jadi akhir-akhir ini mudah-mudahan teman-teman udah paham ya. Jadi saya nggak usah mengulang lagi terkait aquifer itu apa, aquifer itu apa. Mungkin di sini ada teman-teman yang bisa bantu saya menjelaskan aquifer itu apa, aquifer itu apa. Silakan, ada nggak yang mudah ini di teman-teman di sini yang Pak aquifer itu apa, aquifer itu apa. Lu pengen tahu minimal ada satu aja gitu ya yang jadi tumbal untuk menjelaskan aquifer atau aquifer itu ya. Kalau misalkan nggak ada yang apa namanya yang berani, saya bakal stop dulu di sini nih. Ayo, siapa yang berani nih tentang akibat akiklut? memang ini sih apa kendala belajar online itu kita cukup harus bersabar menunggu mahasiswa ini. Coba siapa yang masih ingat Akifer, Akiklut, Akitar, Akifuk? Silahkan. Boleh raise hand. Kita langsung buka aja. Nggak apa-apa, nggak usah open cam juga gitu. Solihatun Nisa. Nisa, Oke, Nisa. Nisa. Silahkan, Nisa. Eh, izin menjawab, Pak. Jadi, aquifer itu merupakan lapisan yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang ekonomis.
Dan akiklut itu lapisan yang dapat menampung tapi tidak dapat mengalirkan air, Pak. Menampung. Oke. Bener sih. Bagus apa namanya pemahamannya bagus seperti di textbook gitu ya. Tapi iya benar. Terima kasih ya nih saya udah menjawab aquifer dan akiklut ini. Nah, berarti ini Bu Salma berarti berhasil ya Bu Salma. Makanya ada anak-anaknya yang satu yang paham tentang konsep aquifer sama akiklut itu. Jadi gini ya, jadi karena kebayang ya tadi yang dibilangin sama apa Nisa itu ada namanya akiklut. Nah, akiklut ini dia nggak bisa ngalirin air gitu. Makanya air tanahnya itu kekunci, kejepit gitu ya, kekunci, kejepit, terkekang gitu di antara dua akiklut gitu. Makanya dia flowing gitu ya, muncrat kayak gini ke permukaan. Karena pada saat ada dua lapisan yang apa namanya kedap ini, dia jadi istilahnya eh, mengakumulasi tekanan ya. Jadi kalian pernah kebayang ya kalau misalkan kalian masukin air ke dalam balon itu ya. Pada saat kita masukin air ke dalam balon kan dia impermeable tuh ya si apa namanya si dinding-dinding balonnya itu. Nah, itu kan lama-lama tekanan di dalam balon itu menjadi tinggi gitu ya. Atau misalkan ban gitu ya, ban motor. Nah, kita bisa memahami air ini mirip dengan udara gitu ya, karena sama-sama fluida juga sebenarnya tuh. Nah, ini juga ban motor juga gitu kan kalau misalkan isi angin lama-lama tekanannya menjadi tinggi gitu ya, tekanannya naik. Nah, itu ini pun sama konsepnya pada saat kita memiliki wadah gitu ya. Wadah yang namanya aquifer, aquifernya ini tertutup gitu ya, terkekang atas bawah. Pada saat air hujannya itu bertambah terus menjadi input terus dia akan memberikan tekanan yang tinggi sehingga kalau misalkan sama gitu ya, balon pun kalau misalkan udah diisi air penuh tekanan tinggi saat dipencet ya, ditusuk pakai jarum dia kan langsung muncrat gitu ya langsung pecah gitu. Nah ini pun sama pada saat kita tusuk gitu ya si aquifer ini dengan bor gitu ya dengan alat bor, nah dia akan karena memiliki tekanan tinggi airnya akan flowing gitu ya atau artesis seperti itu. Nah mungkin kita juga ini Bu Selma mau raise hand silakan Bu Selma. Ini sebelum pindah topik, pengen nanya dong dari segi pekerjaan atau apa realnya di lapangan, semudah itukah apa namanya membedakan ini akifer akiklut dan mungkin kalau di Jawa katanya kan banyaknya apa sih batuan sedimen yang masih berlapis-lapis mirip kayak gini gitu kan. Mudah atau sulit sih di lapangan itu dilihatnya dari apa sih waktu pengeboran atau dari geolistriknya. Terus ada dua pertanyaan nih. Yang kedua adalah saya juga penasaran sama aquifer yang ada di media rekahan gitu karena di Lampung ini cukup banyak apa ya? Ya itu batuan dasar yang terangkat sehingga eh, kita agak kebanyakan apa agak ada PR di mencari air karena harus nyari rekahannya gitu. Sedangkan metode mencari rekahan-rekahan kayak gitu, ya jujur saya juga belum mendalami gitu. Jadi eh, ya nangkep nggak yang pertama itu sih apa bagaimana yang di batuan sedimen, terus ada tips nggak kalau di batuan aquifer yang di rekahan itu kayak gimana? Oke jadi yang pertama nanya tentang gimana ngebedain aquifer sama akiklut di lapangan gitu ya. Simpelnya gini, kalau aquifer itu biasanya asosiasinya sama batuan yang butirnya cukup besar ya Bu Selma ya. Batu pasir kayak gitu. Jadi kalau kalian membedakan, jadi batu, sorry ya, jadi ini saya kembali lagi. Jadi batuan sedikit, kalau tadi batuan apa namanya beku itu dipisahkan dari komposisinya gitu ya, dari komposisi apa namanya mineralnya gitu ya batuan beku. Nah, batuan sedimen ini jenis-jenisnya dibedakan berdasarkan ukuran butirnya gitu ya. Butir sedimen yang batuan yang terbentuk dari butir sedimen yang paling kecil kita sebut namanya batu apa? Batu lempung ya. Nah, batu lempung ini karena dia butirnya sangat kecil, berarti dia ruang antar butirnya gitu ya sangat padat gitu ya. Porinya sangat kecil sehingga biasanya dia menjadi akiklut gitu ya atau akitar seperti itu. Dia apa namanya dia biasanya
kedap gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian Bu Salma ini ada uji infiltrasi ya? Baru nanti seminggu sebelum UTS. Nah, nah. Jadi teman-teman di Semua. sini akan melakukan uji infiltrasi ya. Jadi uji infiltrasi itu bisa membantu kita untuk memahami yang kita apa namanya titik yang kita cek itu dia akifer atau akitar gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya uji infiltrasinya lama banget nggak turun-turun gitu ya airnya susah banget turun kayak gitu. Nah kemungkinan itu akitar atau akifer ya. Dan itu apa namanya? Jadi istilah geologinya nama batunya batu lempung, tapi pada saat kita apa namanya tarik dia ke istilah hidrogeologi terkait kapasitas batu dalam mengalirkan air, kita sebut itu namanya akitar atau akikut kayak gitu. Jadi teman-teman di sini mempelajari dua ilmu. Pertama geologi, geologi kita membedakan jenis-jenis batuan gitu ya, batu pasir, batu lempung apa. Nah, pada saat kita memiliki batu pasir, batu lempung ini akan nanya, Pak, kalau dalam konteks air tanah, batu pasir atau batu lempung ini bisa mengalirkan atau enggak air gitu ya. Nah, itu kita sebutnya memiliki istilah pengklasifikasian berdasarkan kapasitasnya atau potensinya dalam mengalirkan air tanah itu yang tadi ya aquifer, aquiclude gitu ya. Kalau tadi aquifer dapat mengalirkan dengan baik gitu ya. Kalau aquiclude ini dia nggak bisa mengalirkan atau sangat mengalirkan tapi sangat lambat sekali gitu ya. Lama sekali susah gitu ngeresapnya. Nah, di lapangan itu bisa kita kalian bedakan gitu. Jadi pertama ngebedain dulu jenis batuannya. Ini batu pasir atau batu lempung gitu ya. Ini simplifikasi ya dari banyak ratusan jenis batuan yang ada. Biasanya yang umum itu batu pasir atau batu lempung dulu gitu. Mungkin nanti walaupun nanti ada batu pasir lempungan atau batu lempung pasiran, cuma biar ini untuk pengenalan kalian pahami dulu tentang seenggaknya di lapangan itu biasanya ketemu dengan batu pasir itu ya, batu yang butirnya lebih besar gitu ya. Ya kayak pasir pantai itu ya, pasir pantai agak gede-gede ya sama batu lempung gitu ya yang butirnya sangat kecil sekali seperti ya lempung-lempung gitu ya kayak atau tanah liat yang sering kalian temui di ini ya apa namanya kendi kayak gitu kan kayak kendi gitu kan jadi kalau padat jadi padat banget teh bahkan bisa jadi wadah air. Nah itu di lapangan pertama dari ngebedain dulu gitu jenis batuannya apa nih batu pasir atau batu lempung gitu. Nah, nanti kalau kalian udah memahami yang sebenarnya kan belajar juga ya namanya cutting gitu ya. Jadi hasil pemboran itu selama proses ngebor gitu bisa kelihatan ini pasir atau lempung gitu ya si apa namanya bubuk-bubuk remah-remah dari pengeboran itu. Nah, disitulah kita membedakan ini lapisan akifer atau akiklut atau akitar seperti itu. Terus yang cukup nggak bisa sampai situ terkait memisahkan akitar sama akiklut. Walaupun memang sebenarnya yang sulit itu bukan membedakan ininya ya, bukan membedakan jenis batuannya terhadap sifat ya, karena jenis batuan itu jelas batu pasir, batu lempung. Yang relatif sulit itu menurut saya eh, menentukan titik kedalaman di mana akibat tatakan itu mulai gitu. Karena biasanya di lapangan itu enggak, ini kan sempurna ya, ini kelihatan nih. Ini tuh segelnya sempurna gitu ya, akselotnya tuh menerus gitu ya, menerus sempurna sehingga dia menjadi segel yang sempurna gitu ya, menjadi pengekang lapisan yang sempurna. Nah, beda dengan yang sering kita ditemui di lapangan itu biasanya dia perselingan-perselingan kurang jelas gitu. Jadi kayak lempungnya tuh nggak full menerus seperti ini gitu ya. Jadi kadang nyampe segini doang gitu. Jadi biasanya nggak full. Nah itu yang lebih challenging kita menentukan sebenarnya ini akibatnya udah termasuk tertekan gitu ya, tertekan sempurna atau enggak kayak gitu. Itu yang agak sulitnya. Itu sih Bu Selma untuk pertanyaan pertama. Ini gimana? Lanjut ke pertanyaan kedua atau beri feedback dulu pertanyaan pertama? Udah cukup kebayang sih. Memang ya pelan-pelan sih apa namanya setidaknya. Iya, jadi tahu memang ada yang lebih sulit lagi mengetahui apakah Mm-mm. akibat itu tertekan atau enggak sih akibatnya ya di lapangan. Iya sih kebayang apa namanya banyak variabel lainnya. Hmm. Boleh ke yang kedua? Nah, jadi sebenarnya intinya sebelum kalian itu ya itu sih sebelumnya. Jadi sebelum kalian belajar hidrogeologi, mungkin bisa belajar juga juga sedimentologi gitu ya. Jadi litologi hasil pemboran kayak gitu. Lalu yang kedua terkait akifer rekahan gitu ya, media rekahan. Nah, jadi gini Bu Selma nih. Nah ini ya, coba dilihat di sini. Jadi sebenarnya ini ya, yang ini ya, yang gambar yang pertama ini. Nah, ini kan media rekahan ya, kebayang ya Bu Selma ya. Media rekahan seperti itu. Nah,
biasanya rekahan yang terbentuk di bawah permukaan sebagai jalan air tanah itu dia akan terekspos ke permukaan juga gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu dari mapping permukaan Bu Selma. Memang media rekahan ini akan sangat sulit kalau kita menilainya dari lab pemboran gitu ya, apalagi cutting kayaknya udah nggak, kalau cutting itu nggak bisa kelihatan eh, apa namanya struktur sekunder kayak gini ya, kayak kekar atau sesar itu kalau cutting itu karena udah hancur nggak akan kelihatan. Makanya memang harus dilakukan pemetaan struktur geologi bersama itu. Jadi dilihat di permukaannya, misalkan kayak ini media rekahan gitu ya, media kekar gitu. Nah, dari manifestasi yang dilihat di lapangan gitu ya, batu-batu yang terlihat di permukaan, seberapa intensif sih, seberapa banyak sih rekahan-rekahan terbentuk gitu. Kalau di permukaannya kelihatan rekahan-rekahannya banyak, kemungkinan di bawah permukaan pun banyak seperti itu. Itu sih sebenarnya cara menentukan seberapa besar atau seberapa intensif rekahan yang akan menjadi jalur jalur air di suatu lokasi seperti itu Bu Selma. Oke, kebayang ya. Boleh. Oh udah sip ya, oke 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 Udah. kita. Nah, itu ya mahasiswa juga mungkin kalau pertanyaannya eh, ya karena Pak Husna ini praktisi, maksudnya kita bisa menanyakan itu bahkan lebih banyak terkait di lapangannya gitu ya. Itu kalau kalau mau apa mengeksplor lebih jauh seperti apa sih hidrogeologi di lapangannya. Hmm. Ya, monggo Pak. Oke, nah ini, nah coba dilihat nih. Jadi ada yang tadi bilang ya, Bu Salma bilang bahwa kekar atau sesar atau media rekahan itu bisa jadi jalur air keluar. Nah, ini adalah satu contoh yang real gitu ya. Kalau kalian pernah dengar oasis gitu ya, oase gitu, ya. Sebuah eh, danau di tengah padang pasir kayak gitu ya. Kok bisa tengah padang pasir ada danau gitu ya? Hujannya juga nggak ada gitu ya. Yang nggak hujan tapi bisa ada air. Nah, ini ya jadi air tanah yang tersimpan jutaan tahun di bawah permukaan itu bisa keluar sebagai oasis gitu ya. Nah, oasis ini juga sama dengan konsep air zam-zam gitu ya, air zam-zam, sumur zam-zam yang ada di Mekah itu. Nah, jadi dia dari air tanah yang sudah terkumpulkan selama jutaan tahun, dia keluar melalui rekahan seperti ini. Nah, makanya dia nggak habis-habis gitu. Kebayang, hujan selama jutaan tahun dikumpulkan dan juga masih terinput sekarang dia dengan hujan-hujan yang ada di sekitarnya, dia bakal keluar terus seperti ini gitu. Nah, ini ya. Tadi mungkin udah dijelaskan oleh Nisa, jadi definisinya ini. Akifer atau lapisan pembawa air sebetulnya adalah batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang berarti. Nah, berarti di sini apa? Artinya ekonomis itu ya. Maksudnya bisa untuk diproduksi, kita bisa untuk dipompa di bawah kondisi lapangan. Contoh, pasir, kerikil, batu pasir, batu gamping yang berongga, dan juga lava kekar. Nah, ini kita sebut sebagai akifer ya. Nah, ini harus diingat-ingat teman-teman ya. Ini adalah pondasi kalian dalam memahami ilmu hidrogeologi. Oke, selanjutnya akitar. Nah, akitar ini batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan air tetapi hanya dapat mengalirkan dalam jumlah yang terbatas. Ini mirip akifer, tapi tidak sebesar akifer gitu ya. Apa namanya kemampuan dalam mengalirkan airnya. Makanya di sini ada namanya pasir lempungan. Pasir gitu ya akifer tapi pasti ada lempung-lempungnya gitu ya sehingga dia agak lambat gitu ya ngalirin airnya. Atau lempung pasiran gitu ya. Jadi apa sih bedanya pasir lempungan atau lempung pasiran? Ini terkait dengan dominasi ininya ya, dominasi butirannya itu. Kalau butirannya lebih besar lebih banyak butiran pasir, kita sebutnya pasir lempungan. Kalau butirnya lebih banyak kan di batu itu lebih banyak kan lempungnya, kita nyebutnya lempung pasiran atau ladang pasiran lainnya. Nah, ini akiklut gitu yang tadi gitu ya. Batuan yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat mengalirkannya. Contoh lempung, shell, tuff, lanau ini batu-batu yang butirnya halus banget, kecil banget kayak gitu ya. Sehingga air pun pada saat dia terkompaksi padat, air pun nggak bisa ngalir di antaranya.
Lalu ada juga akifuk gitu ya. Nah, ini akifuk ini jangankan mengalirkan gitu ya, menyimpan pun nggak bisa gitu ya. Seperti granit diorit gitu. Jadi granit diorit ini tuh apa sih Pak? Granit diorit itu kalian pernah lihat magma ya? Magma lava gitu ya, yang dari gunung api yang menyala-nyala merah itu. Nah, dia kalau misalkan apa namanya? Mendingin itu mengeras membeku, tek, nah dia jadi granit diorit kayak gini. Nah, makanya dan itu sangat padat sekali gitu ya, kebayang. Jadi mirip ini ya lapisan kayak semen gitu ya. Kalau kalian nyemen itu ngaduk semen, semen itu kan butirnya halus banget ya. Nah, halus banget. Terus kalau misalkan kita kasih air dia jadi kayak adonan lumpur gitu ya, agak padat, ada kental-kental gitu. Nah, kalau kita diamkan dia akan sangat padat dan kedap kayak gitu ya. Nah, begitupun lava ya, seperti itu proses terbentuknya. Nah, lanjut. Nah, ini jenis-jenis aquifer itu ya. Nah, tadi mungkin saya pernah nyinggung juga tentang aquifer bebas itu. Jadi aquifer bebas itu kalau teman-teman lihat gambarnya di sini, ini lihat ya gambar B ya, perhatikan gambar B. Yang garis paling atas ini gitu ya, di bawah ini kan kotak nih, kotak. Nah, garis paling atas ini adalah permukaan tanah gitu ya. Ini permukaan tanah. Nah, lalu ini tadi yang saya bilang ya, vadose zone atau zona Takino. Lalu ada muka air tanah gitu. Jadi si badan akifernya ini ya, jadi akifer atau badan yang membawa air tanahnya ini dia apa namanya berkontak langsung dengan air, dengan udara gitu ya, dengan permukaan. Nah, lalu ada juga ini akifer tertekan tadi ya yang saya sebutkan. Nah, akifer tertekan ini, akifer atau lapisan pembawa airnya ini dibatasi oleh yang ini tadi akiklut ya. Nah, jadi akiklut itu lapisan yang kedap gitu ya. Jadi lapisan kedap, lapisan permeabel itu lapisan bisa dialiri air, lalu ada lapisan kedap lagi di bawahnya. Makanya disebutnya akifer tertekan, tertekan atas bawah oleh lapisan kedap. Nah, lalu ada juga aquifer bocor gitu ya. Nah, yang sering ditemui di lapangan sebenarnya ini nih, aquifer bocor gitu. Jadi kondisi ideal ini ya, kondisi ideal di mana lapisan yang kedap itu menyegel, mengunci sebuah aquifer itu jarang sih sebenarnya ditemui di lapangan. Yang paling sering itu ini ya, dia nyegel tapi nggak semuanya tertutup ya, masih ada sisi-sisi yang nggak terkunci gitu ya, nggak tertutupi oleh lapisan kedap. Nah, itu kita sebutnya aquifer bocor. Nah, ada juga ini juga aquifer menggantungnya ini jarang juga sih ditemui, biasanya ditemuinya di daerah Gambing gitu ya. Nah, ini kalau kalian teman-teman lihat, nah soalnya konsep aquifer itu seperti ini ya. Jadi ini permukaan itu ini ada pohon, pohon-pohon, ada rumah. Nah, ini mata air gitu ya. Nah, jadi kalian kalau lihat mata air nih ya nih, spring ya. Nah, spring ini istilah mata air dalam bahasa Inggris. Nah, mata air ini adalah manifestasi keluarnya air tanah. Jadi, manifestasi keluarnya air tanah itu bisa berupa badan sungai yang tadi dijelaskan di awal, bisa juga dalam bentuk mata air gitu ya. Jadi, mata air itu adalah air tanah yang keluar ke permukaan gitu ya, tapi bukan sungai gitu, non sungai. Karena lokasinya belum cukup apa namanya belum cukup bawah. Tapi biasanya kalau misalkan teman-teman runut gitu ya, nah sungai-sungai itu sebenarnya awal mulanya dari mata air ini gitu, di sungai-sungai itu. Nah, lalu juga ada aquifer tidak tertekan ya. Nah, ini aquifer tidak tertekan itu atau unconfined aquifer ini eh, dia aquifer ya, lapisan yang membawa air tanah, atasnya itu ya langsung permukaan bumi gitu ya, langsung permukaan tanah gitu. Dia enggak terkekang apapun, dia langsung ngebor langsung dapat. Nah, kalau aquifer tertekan ini ada lapisan impermeable gitu ya, lapisan kedap yang mengunci dia nih, mengunci dia sehingga dia tekanan apa namanya tekanannya tinggi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya konsepnya tadi yang sama ya. Hujan dia merembes gitu ya. Nah, lalu dibor di sini sehingga jadi aquifer, jadi sumur artes gitu ya, atau sumur yang muncrat gitu. Nah, kalau ditanya juga, Pak, kalau sumur artesian atau sumur yang muncrat sendiri itu muncratnya bisa setinggi apa tuh? Jadi ini kisah juga ya. Jadi dulu di kota Bandung tuh, dulu di Bandung zaman tahun 70 80 lah, belum banyak orang yang belum banyak industri gitu ya, belum banyak orang yang meneliti artes secara masif.
kalau ngebor di tengah kota Bandung itu sumurnya muncratnya bisa sampai 20 meter, tinggi banget. Bayangkan 20 meter, jadi nyembur gitu ya, nyembur kayak air mancur 20 meter ke atas. Nah, setinggi apa dia apa namanya bisa bisa itu dia sesuai dengan daerah imbuhannya gitu ya. Kalau daerah imbuhannya 20 meter, elevasi 20 meter di atas lokasi sumurnya, makanya dia bisa naiknya sampai 20 meter. Jadi ini ada garis namanya piezometric surface. Nah, ini menunjukkan tekanan yang sama gitu. Jadi tekanan yang tinggi di titik apa namanya titik sumur artesi ini sama dengan tekanan tinggi di apa namanya daerah imbuhannya seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang ya, tempat munculnya air tanah itu selain dari sungai, gitu ya, badan sungai sebagai akumulasi terakhir, tempat mengalir terakhir, tempat berkumpul terakhir air tanah, ada juga mata air itu ya. Nah, ini mata air atau rembesan air tanah gitu. Teman-teman di sini ada yang rumahnya dekat mata air kah? Mungkin bisa cerita sedikit tentang mata air atau pernah ketemu mata air apa di Sumatera? Saya nggak tahu di Sumatera banyak mata air enggak ya? Kalau di Bandung kan banyak apa namanya vulkanik. Biasanya di daerah gunung-gunung vulkanik sih banyaknya mata air tuh. Halo, siapa nih? Yafi Pak, Yafi Adi. Oke, Pak. Gimana ya, Vi? Bisa cerita tentang pernah ngelihat mata air di mana, bentuknya seperti apa? Kalau untuk mata air sih ada namanya di Tanggamus di Gistim Bawah, dia namanya mata air Waibeka. Jadi mata air tersebut digunakan sama warga-warga sekitar situ kayak untuk jadi ya pertaniannya situ, Hmm, terus itu sumber juga persawahan dan lain-lain, serta ada juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kayak untuk mencuci baju, mencuci piring, ada juga dibikin dam kecil sebagai kayak pemandian untuk warga-warga lokal situ gitu. dia membentuk kolam atau mancur keluar air aja gitu dari pipa-pipa atau membentuk kolam kayak gimana bentuknya? Membentuk kolam gitu sih, Pak. Kolam ya, membentuk Ya, kolam ya. heeh. Oke, jadi indikasi dari mata air yang potensinya besar itu biasanya dia saking gedenya jadi kolam. Jadi kayak Ya, danau kecil gitu ya. Jadi yang harusnya danau itu terbentuknya di daerah-daerah rendah gitu ya. Ini di puncak gunung gitu ya, di daerah yang tinggi-tinggi kok bisa ada danau. Nah, biasanya kalau kalian menemukan danau di daerah-daerah pegunungan, kalian bisa curiga, nah ini kayaknya mata air gede nih. Ini pasti terbentuknya mata air karena harusnya danau atau kolam itu kan terbentuknya di daerah rendah ya, tempat berakumulasi air. Nah, ini malah tempat tinggi ada airnya. Nah, berarti biasanya dia mata itu tuh adalah dibentuk oleh mata air. Nah, gitu ya. Jadi mata air sendiri beda-beda gitu ya. Ada mata air yang apa namanya sepanjang tahun, ada mata air yang adanya musim hujan aja, musim panas hilang mata airnya kayak gitu. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian berbicara tentang bagaimana mata air itu terbentuk seperti itu. Nah, jadi ada banyak, bukan banyak sih, ada 6 jenis mata air itu. Jadi mata air ini diklasifikasikan berdasarkan cara dia keluar dari tanah ke permukaan gitu. Yang pertama nih, ada air ya apa mata air yang keluarnya gara-gara apa namanya ada tekuk lereng gitu ya. Jadi si apa namanya kalau kita kalian lihat kalian konsep air tanah gitu ya. Seperti ini agak balik lagi. Nah, nah kalau di sini kan kelihatan ya, ini permukaan ya, gunung nih, ini permukaan, ini garis muka air tanah. Nah, untuk kasus di sini garis muka air tanah selalu di bawah apa namanya garis permukaan ya, sehingga dia tidak bertabrakan. Nah, ada lokasi-lokasi yang saking curamnya gitu, ya, saking curamnya sehingga apa namanya pada saat saya coba di sini ya pakai pen. Jadi misalkan muka air tanahnya itu eh, segini gitu ya. Nah, dia misalkan saking curamnya dia, nah permukaannya ke bawah nih ya. Ini garis kedua yang saya bikin ini adalah permukaan. Nah, karena ada perpotongan di sini, nah perpotongan antara lereng yang curam dan juga garis muka air tanah itu kita bisa terbentuk mata air depresi gitu ya. Ini kita sebut, nah biasanya simbol mata air itu seperti ini kayak
simbol kejantanan lelaki gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di peta gitu ya, di peta ada apa nih, kok di peta ada simbol cowok gitu ya, simbol gambar cowok kayak gini. Nah, ini berarti dia mata air ya, seperti itu. Nah, inilah mata air depresi seperti itu. Jadi karena lerengnya terlalu terjal seperti itu. Nah, ada juga yang tadi seperti oasis. Nah, ini oasis, masih oasis, oasis. Nah, oasis ini mata air yang terbentuk akibat adanya patahan atau sesar atau kekar seperti itunya. Nah, ini masuk kategori 2, fault gitu ya. Mata air yang terbentuk akibat adanya sesar atau patahan gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada daerah yang ada sesarnya gitu ya, mungkin sering dengar kata-kata sesar gitu ya, patahan. Nah, biasanya di situ ada keluar mata air juga kayak gitu. Nah, ada juga mata air kontak nih. Mata air kontak ini apa, Pak? Nah, mata air kontak ini sebenarnya mirip-mirip juga seperti mata air depresi. Hanya saja kontak ini tuh jadi karena ada lapisan yang, coba nih lihat ya, ini kan ada yang coklat terang, ada yang coklat gelap. Nah, si lapisan coklat gelap ini kan kedap nih ya, yang coklat gelap ini kedap, sehingga air yang mengalir dari daerah dengan high K, K itu konduktivitas hidrolik ya, konduktivitas itu kemampuan batuan dalam mengalirkan air seperti itu. Nah, si lapisan yang bisa mengalirkan air ini, air tanahnya kan mentok ya, dia dia air tanah itu sebenarnya dia pengen turun ke daerah yang lebih rendah gitu ya. Cuma dia kepentok karena ada lapisan yang kedap, sehingga dia mencari jalur ke pinggirnya lapisan kedap sampai dia keluar ke permukaan gitu. Nah, ini kita sebut mata air kontak. Nah, ada juga mata air fracture-nya. Ini fracture sama fault mirip-mirip sih ya sebenarnya. Cuma nggak semua apa namanya fracture itu terbentuk akibat patahan besar ya, bisa juga rekahan-rekahan akibat apa namanya kekuatan lokal gitu ya. Ini mata air di Batuan Gamping, ini fracture zone juga sama kayak yang fault. Nah, teman-teman di sini eh, dari sini bisa ngelihat ya bahwa banyak apa namanya asosiasi mata air yang terbentuk akibat struktur sekunder atau kayak rekahan, sesar, patahan kayak gitu. Makanya kalau kalian ditugaskan untuk mencari air di suatu wilayah, nah yang pertama dicari adalah misalkan kayak aduh di mana yang kemungkinan yang akan ada akumulasi air. Yang pertama adalah daerah-daerah yang paling rendah tentu ya gitu. Nah, tapi sayangnya apabila daerah yang paling rendah itu hanya berlaku apabila batuannya yang cukup kedap ya. Nah, kalau misalkan daerah yang susah air itu justru daerah yang susah air itu ya, daerah daerah yang kekeringan itu biasanya daerah batuannya kedap gitu, makanya nggak bisa menyimpan air. Dan airnya itu dicarinya di mana? Di rekahan-rekahan ini. Nah, makanya inilah pentingnya kalian berjejaring gitu ya, mengobrol sama teman-teman dari geologi gitu ya untuk mencari daerah-daerah yang banyak patahannya gitu ya, banyak rekahannya. Biasanya itu yang berasosiasi dengan kemunculan mata air itu atau air tanah. Nah, sampai sini apakah ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan konsep mata air di sini gitu. Jadi saya harap setelah apa namanya memahami tentang mata air ini teman-teman di sini lebih seenggaknya bisa soal tahu gitu di lapangan bisa bisa menebak-nebak gitu ya kayak wah kok di sini ada ini nih ada mata air nih. Biasanya mata air itu berasosiasi dengan tebing-tebing tinggi atau nah atau daerah-daerah yang ada sesarnya gitu. Kayak, atau misalkan bisa curiga juga kayak kan ada teman gitu ya ada resort gitu kayak ini ada pengusaha yang sangat kaya gitu ya, pengen bikin resort di daerah yang ada mata airnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini harus aware juga gitu kayak bilang, Pak, biasanya daerah yang ada mata airnya ini biasanya daerah yang tanahnya jenuh atau ada patahannya seperti itu. Maka Bapak Ibu apabila mau membangun di sini harus lebih berhati-hati dan memastikan bangunannya adalah bangunan tahan gempa gitu karena di sini akan menjadi zona yang rawan terjadi longsoran atau gempa seperti itu. Nah, ini juga yang tadi saya bilang ya bahwa air sungai itu apa namanya? Ya tadi kan saya bilang di awal, air sungai itu adalah akumulasi dari air tanah pada elevasi yang paling rendah. Tapi bisa juga enggak gitu. Jadi ini mungkin jadi lo kok gimana sih tadi bilangnya ini daerah yang apa namanya paling rendah itu ya akumulasi dari air tanah. Nah, ternyata apabila apa namanya ada juga di beberapa lokasi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah naik gunung terus ada sungai-sungai kecil ya di gunung ya seperti itu. Nah, apakah sungai-sungai kecil itu menjadi apa namanya istilahnya daerah luahan? Yang enggak juga ya. Sebenarnya kalau di puncak gunung itu biasanya zona imbuhan seperti tapi suka ada sungai-sungai juga. Nah,
ternyata sungai-sungai yang apa namanya di gunung itu justru air sungainya yang ngeresap ke air tanah itu. Nah ini nanti mungkin teman-teman sebagai orang hidrologi gitu ya, orang sipil air akan sering mendengar tentang sungai efluen dan sungai influen. Nah ini harus teman-teman hafal ya, sungai efluen sama influen, karena malu aja gitu ya kalau misalkan teman-teman sebagai ahli air terus ngobrol sama apa namanya orang sipil terus kayak mereka bilang ini sungainya efluen influen gitu karena ini akan apa namanya berhubungan langsung dengan pengkajian potensi di musim panas dan musim hujan seperti itu ya. Jadi efluen itu apabila air sungainya terisi atau berasal dari air tanah kayak gitu ya. Jadi biasanya sungai-sungai efluen ini sepanjang tahun ada airnya tuh. Jadi aman walaupun musim kemarau tetap badan sungainya disuplai oleh air tanah. Ada juga sungai-sungai influen itu ya, atau losing stream. Nah, sungai influen ini biasanya sungai yang musim kemarau dia justru kering, nggak ada airnya gitu. Karena dia sumbernya hanya dari air hujan gitu. Kemarau pasti nggak ada hujan, nggak ada. Nah, dia posisinya dari air tanahnya lebih rendah daripada posisi badan sungainya seperti itu. Inilah pengenalan awal buat teman-teman di sini tentang sungai efluen dan sungai efluen. Bentar, saya pengen tanya dulu. Sebelumnya pernah dengar konsep losing stream, gaining stream nggak? Atau sungai efluen influen nggak? Pernah dengar dulu aja nggak? Atau saya nggak nanya siapa yang paham dan siapa yang bedain ya. Pernah dengar atau enggak? Nggak di sini terkait konsep effluent influent atau gaining losing stream. Ada nggak? Kalau saya belum, Iya, Pak. Pak. Belum paham. Belum ya semuanya ya? Belum, Oke, Pak. berarti hari ini ta'aruf kalian, pengenalan kalian tentang konsep effluent influent itu. Jadi yang perlu dipahami, sungai itu ada sungai yang air tanahnya masuk sungai, ada juga sungai yang justru air sungainya jatuh ke air tanah. Ini pengenalan awal. Mudah-mudahan kalau kalian ke depannya akan ketemu lagi dengan istilah ini, seenggaknya tahu ini adalah terkait posisi relatif dari muka air sungai terhadap muka air tanah. Nah, nanti akan konsekuensinya ke ini air tanahnya yang ngalir ke sungai atau air sungainya yang ngalir ke tanah, ke air tanah seperti itu. Jadi kenalan dulu aja. Kalau lupa nggak masalah, jangan khawatir. Seenggaknya ini tahu tentang konsep sungai efluen atau influen. Nah, ini gambarannya ya. Ada yang air tanahnya yang ngalir ke sungai, ada justru dari air sungai nih ya. Ini yang gambar A ini air tanahnya justru yang mengisi sungai. Ada yang dari sungai justru mengisi air tanah. Atau apa namanya ini effluent seperti itu. Influence, sorry. Nah, di sini, nah sekarang kita akan masuk ke topik yang lebih advance, lebih mendetail, lebih kuantitatif. Kalau tadi terkait tahu atau tidak kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang rumus-rumus. Nah, sebelum apa namanya masuk ke bagian yang rumus-rumusan yang agak jelimet, kita break dulu sebentar. Kalau ada teman-teman yang nanya silahkan gitu ya bertanya. Kalau yang nanya silakan langsung aja. Nah, cuma saya pengen sebelum masuk ke bagian yang agak sulit gitu ya, yang banyak hitungan, saya pengen. Oh, silakan Alvan, gimana? Ada yang mau ditanyakan Alvan? Pak, berarti sungai Enfluen itu tidak pernah kering, Pak. Karena apa keluar air tanahnya masuk ke sungai itu, Pak. Kalau Enfluen pasti kering. Atau gimana, Pak? Ya, betul gini. Jadi, effluent itu lebih jarang kering ya. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau nggak ada hujan pun dia tetap disuplai oleh air tanah. Kecuali kalau misalkan air tanahnya turun parah gitu ya, turun drastis parah saking keringnya banget sehingga air tanah pun ikut turun. Nah, baru dia kering beneran. Nah, beda dengan losing stream gitu ya. Losing stream atau sungai influen gitu ya. Ini istilahnya ini ya. Jadi kalau yang effluent ini adalah istilah orang hidrogeologi. Kalau gaining sama losing ini istilah orang sipil seperti itu. Nah, coba dilihat di sini kalau apa namanya? Nah, kalau losing stream ini nggak ada hujan dikit dia bakal langsung kering gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu sungai gitu ya, kayak ini sungai itu kayak baru kemarau sebulan aja udah langsung kering gitu ya. Kayak musim baru baru misalkan bulan kemarau itu misalnya bulan Mei ya gitu.
Nah, bulan Juni aja udah kering gitu ya sungainya itu kayak udah gak ada airnya. Nah, kemungkinan dia losing stream karena sumber utama dia itu bukan dari air tanah, tapi sumber utama dia dari air hujan. Air hujannya nggak ada, hilang sudah gitu. Nah, seperti itu alasan memahaminya gitu ya. Terkait sungai yang cepat kering gitu ya, atau sungai yang musim kemarau pun masih ada airnya kayak gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang konsep gaining stream, losing stream seperti ini? Silahkan sambil beristirahat. Berarti maaf Pak sebelumnya, berarti sungai effluent itu berarti cuman lihat dari pengecekannya, cuma lihat dari fisik aja Pak. Kayak misalnya air sungai itu tidak surut berarti itu sungai effluent gitu Pak. Enggak, itu jadi surut atau tidak surut itu satu indikasi aja. Kita kalau nggak bisa menyembuhkan dia langsung effluent atau influent. Sebenarnya utamanya dari pengkategorian effluent influent itu dari posisi relatif muka air sungai terhadap elevasi muka air tanah dan juga hubungan alirannya seperti itu. Jadi tadi ya yang saya bilang kering atau enggak kering di musim hujan itu sebagai indikasi yang mudah untuk kita membedakan seperti itu. Namun untuk memastikan lebih detail gitu lagi gitu ya, lebih sahih lagi, kita perlu melihat posisi relatif dari muka air tanah gitu ya, atau sumur-sumur muka air tanah di sumur-sumur sekitarnya terhadap elevasi muka air sungainya seperti itu. Jadi ini tuh lebih dari interaksinya hubungannya. Yang tadi saya sebutkan kering atau enggaknya itu lebih ke satu indikasi saja seperti itu kan. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Ini kita lanjutkan dulu aja istirahatnya beberapa menit lagi. Oke teman-teman kita balik lagi ya. Nah ini jadi ini terkait karakteristik aquifer ya. Nah sekarang teman-teman
kalau tadi teman-teman lebih banyak mendengarkan, untuk bagian ini saya harap teman-teman menyiapkan catatannya seperti itu. Karena yang namanya rumus itu, ya memang otak kita luar biasa gitu ya. Kita diberkahi dengan otak yang sebenarnya potensinya luar biasa. Potensi ya di sini, potensi otak kita luar biasa. Potensi otak kita mungkin bisa, ya terbatas juga, itu mah sangat luar biasa. Tapi karena kita sendiri ini juga tidak memaksimalkan potensi yang ada, banyaknya kayak apa namanya, scrolling nggak jelas gitu, kayak makan makan yang nggak sehat, mengingat hal-hal yang nggak penting, mikirin mantan atau apa kayak gitu, sehingga otak kita yang harusnya potensinya luar biasa itu tereduksi gitu ya. Makanya kita agak sulit mengingat rumus-rumus yang kita pelajari. Makanya sekarang saya harap teman-teman menyiapkan buku itu ya, atau catatan atau notes kayak gitu ya, tolong dicatat tuh. Jadi sistemnya saya menjelaskan rumus, teman-teman mencatat. Saya tidak menuntut teman-teman untuk ingat rumusnya, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau apa namanya dipertanyakan terkait rumusnya, nanti saya kasih kesempatan. Oke, yang pertama porositas. Jadi tadi saya bilang ya, kemampuan apa namanya, ada porositas gitu ya, ada pori gitu ya, ada lubang seperti itu. Nah, seberapa banyak lubangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita menilai ini porosit, jadi kita tuh dapat menilai eh, ruang yang ada dalam butir apa, ruang yang ada antara batu-batuan itu atau porositas itu atau pori itu, rumusnya seperti ini ya gitu. Jadi eh, volume rongga yang ada di suatu batuan dibagi dengan volume totalnya. Ini rumus utama dari yang namanya porositas gitu ya. Jadi porositas itu di sini ditentukannya dalam persentase gitu ya. Berapa persen ya? Dalam persentase. Ini porositasnya berapa persen sih? Nah, berarti ini rongga batuannya berapa persen sih? Terus cara ngitungnya gimana nih? Apa namanya, porositas ini atau persentase rongga batuan ini? Volume rongga dibagi dengan volume total. Nah, bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Harusnya kalian nanya sih di sini. Kalau nggak ada yang nanya, saya bantu nanyain. Emang nggak penasaran ya? Pak, ini emang porositas apa, volume rongga ini gimana cara ngitungnya, kan nggak kelihatan, kecil banget. Nah, harusnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalian harus kritis gitu ya. Kalau misalkan kalian emang tertarik dengan konsep porositas ini, biasanya kalian harusnya nanya, Pak ini ngitung rongganya gimana Pak? Yang bentar aja, rongga kecil banget, gimana kita ngitungnya? Nah, biasanya porositas ini ada di lab, tetapi teman-teman biasanya teman-teman di tambang sih ya, teman-teman di tambang itu mereka suka menghitung porositas batuan dengan cara, jadi dihitung itu ya berat pada saat batunya itu basah dihitung, lalu batunya di oven itu ya, di oven dikeringin. Nah, setelah di oven dikeringin, batunya ditimbang lagi. Nah, selisih dari apa namanya, batu yang setelah di oven sama sebelum di oven itu kan berarti saat ada dan tidak ada air. Nah, biasanya ngitungnya bisa dari situ. Nah, ini konsep tadi ya. Ini juga udah jelas ya, porositas primer, porositas sekunder. Tadi primer itu lubang-lubang yang tersusun akibat ini ya, yang pertama ini ya. Pada saat ada kompaksi di awal gitu ya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini porositas primer gitu ya. Jadi dia emang udah terbentuk di sononya gitu. Pas batunya mengalami sedimentasi, mengalami pemanfaatan, nggak semuanya rapat gitu ya, masih ada ruang. Nah, kalau yang sekunder yang ini gitu, dia terbentuk setelah batunya terbentuk, dia ada patahan, ada gaya, ada pelarutan akibat air apa-apa. Kayaknya bedanya gini. Ini hasil sedimentasi terbentuk bersamaan saat batuan itu terkompaksi atau terbentuk. Ini sekunder. Jadi terbentuknya setelah batuannya pada terbentuk seperti tembok yang retak atau patah setelah dipaku gitu ya, atau setelah dipalu gitu ya, atau dihancurkan oleh alat-alat konstruksi gitu. Kayaknya ini yang primer nih ya. Ini primer, eh, ruang-ruang yang terbentuk akibat apa saat sedimentasi, ini sekunder itu ya. Jadi dia udah padat baru terbentuk apa namanya, belakangan, makanya disebutnya sekunder gitu ya. Sekunder kedua gitu ya, secondary.
Nah, jadi emang terbentuknya setelah batunya terbentuk baru dia terbentuk. Kalau ini terbentuknya bareng-bareng saat batunya mengalami sedimentasi atau pemanfaatan. Nah, ini masih sama ya. Nah, ini akifer pasir. Ini ada rongga-rongganya gitu ya. Nah, rongga-rongga inilah kita sebut ini porositas. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya, tembok-tembok batu gitu ya, atau misalkan di akuarium. Nah, paling gemuk sih akuarium gitu ya. Kalau pernah lihat akuarium gitu ya, sering lihat pas batu-batunya disusun gitu ya, tetap aja masih ada rongga-rongga kayak gini gitu ya, tempat airnya ini. Nah, beda dengan daerah-daerah yang ini sekunder gitu ya. Kalau ini akibat retakan itu ya, gaya tektonik. Kalau ini akibat pelarutan gitu. Jadi kalau daerah Gamping itu batunya bisa melarut akibat air gitu ya. Makanya mungkin teman-teman pernah nonton atau di TV gitu ya. Gua gitu ya, gua apa, gua Belanda atau apa, pokoknya gua yang terbentuk secara alami gitu ya. Nah, gua itu biasanya akibat pelarutan batuan kayak gitu. Nah, ini gambarannya juga. Nah, ini eh, kapasitas primer dan sekunder gitu ya. Nah, ini ininya presentasinya teman-teman. Jadi si tadi kita sering apa namanya? eh, nah, ini adalah fakta yang ini ya, fakta yang harus teman-teman notes gitu ya. Ternyata lempung yang kita sebut itu sebagai apa namanya? Batuan kedap gitu ya, batuan yang tidak bisa mengalirkan air. Ternyata dia porositasnya gede, 45 sampai 55%. Nah, kenapa bisa besar tapi nggak bisa mengalirkan air? Jadi dia itu dia karena butirnya kecil gitu ya, karena butirnya kecil, tapi sebenarnya butir yang kecil itu juga sebenarnya ada rongga-rongga di antaranya gitu. Nah, saking saking banyaknya si butir-butir kecil itu dan rongga-rongga kecil di antaranya, dia memiliki rongga, tapi rongganya itu tidak saling terkoneksi gitu. Jadi airnya itu tidak bisa mengalir gitu si lambung ini tuh. Walaupun dia sebenarnya lubang-lubangnya banyak kayak gitu. Nah, sementara kalau batu pasir ini sebaliknya gitu ya. Jadi dia porositasnya sebenarnya kecil, tapi karena batunya kayak gini nih, nah gede-gede gitu ya. Dia kan kan ini porositasnya, ini porositas. Nah, ini butir gitu ya. Si karena si butir ini apa namanya besar-besar sehingga porositasnya kecil, tapi tetap bisa ngalir di antara butir-butir. Sementara kalau si lempung itu karena apa namanya halus ya, tipis-tipis kecil-kecil gitu. Jadi dia saling mengunci, saling mengikat satu sama lain. Nah, ini itu aja. Ini lebih advance lagi. Nah, selain dari konsep porositas ada juga specific yield. Nah, ini juga apa namanya satu konsep yang perlu dicatat aja gitu ya. Tidak untuk dipahami sekarang, tapi seenggaknya teman-teman pernah mengenal dan ada di catatan. Jadi seenggaknya kalau misalkan ditanya apa itu specific yield, nggak bisa jelasin sih. Kalau nggak jelasin nggak bisa, tapi seenggaknya bisa menjawab dengan catatan yang ada gitu. Jadi specific yield adalah atau porsi efektif perbandingan dalam persen air yang dapat diambil dari tanah dan batuan yang jenuh air dibandingkan dengan volume total batuan atau tanah seperti itu. Nah, jadi air itu nggak semuanya bisa diambil ya, nggak semuanya bisa dipompa gitu ya, dikeluarin. Ada air yang lebih banyak yang nyangkutnya gitu. Nah, spesifik ini berbicara tentang air-air yang bisa mengalir, sementara apa namanya air-air yang airnya nyangkut jadi nggak bisa ngalir itu spesifiknya kecil. Contohnya makanya lihat di sini. Untuk kasus spesifik yield ini, si lempung yang tadi porositasnya besar, spesifik yieldnya kecil gitu. Karena dia tuh porositasnya besar tapi rongga-rongga antar butirnya tidak bisa mengalirkan air. Nah, makanya dia itu apa namanya spesifik yieldnya kecil. Nah, beda dengan batu pasir gitu ya nih, pasir kasar, pasir halus. Nah, ini pasir 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 ini eh, porositasnya nggak sebesar lempung gitu ya, rongganya nggak sebesar lempung, tapi dia saling apa namanya saling membuka gitu ya, nggak saling mengunci si butir-butir. Nah ini ini adalah kunci dari air tanah yang harus teman-teman di sini paham ya.
Di sini saya kasih teman-teman kesempatan untuk memahami juga. Jadi tadi ya, kapasitas atau kemampuan lapisan dalam mengalirkan air itu dinamakan konduktivitas hidrolik ya. Seberapa mudah fluida dapat melewati ruang pori batuan. Nah, tergantung jenis fluida dan medianya. Kebetulan untuk konduktivitas hidrolika ini fluidanya air gitu ya. Jadi rumus itu seperti ini. K gitu ini K. Di sini permeabilitas dikalikan dengan densitas fluidanya gitu ya. Dikalikan dengan apa namanya percepatan gravitasi dibagi dengan viskositas seperti itu. Nah, jadi sebenarnya faktor utamanya di sini adalah permeabilitasnya ini ya. Nah, si permeabilitas ini, jadi permeabilitas apabila, jadi beda dari porositas sama permeabilitas gitu ya. Nanti kita akan apa namanya memahami. Ini lihat ya, lempung nih ya, lempung dia konduktivitas hidroliknya rendah, sementara kerikil gitu ya, yang rongga-rongganya yang nggak saling mengunci gitu ya, dia konduktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Bisa lihat ini butir yang kecil-kecil konduktivitas hidroliknya rendah, sementara butir yang gede-gede konduktivitas hidroliknya tinggi. Nah ini ya yang harus dipahami. Ada yang namanya permeabilitas, ada yang namanya porositas. Permeabilitas itu eh, airnya bisa ngalir gitu ya, sementara porositas itu ruang aja, rongga aja, tapi airnya nggak bisa ngalir gitu ya. Nah ini coba dilihat nih. Ini permeabilitasnya tinggi gitu ya, karena air itu bisa ngalir gitu ya lewat rongga-rongga ini. Nah, kalau di total nih ya teman-teman nih, ini si butir yang besar ini, rongga-rongga yang ada di butir yang besar ini, kalau volume total rongganya dijumlahin, akan jauh lebih kecil daripada rongga-rongga yang kecil banget dari butir-butir yang kecil ini. Nih. Nah, makanya kenapa lempung itu dia porositasnya tinggi gitu ya, karena titik-titik putih di antara butir ini kalau dikumpulin bakal lebih banyak daripada titik apa ruang-ruang putih yang ada di butir-butir besar. Sayangnya si butir-butir kecil ruang-ruang kecil ini tidak, saking kecilnya dia air tuh gak bisa keluar, gak bisa lewat gitu ya. Jadi cuma terkunci aja di antara butir-butir kecil ini. Sementara di butir yang besar si airnya itu bisa mengalir lewat rongga-rongga yang ada gitu ya. Jadi rongga-rongganya ini nggak sebanyak rongga yang butir kecil tapi bisa dilalui oleh air. Itulah makanya disebut di sini high permeability, bukan porositas gitu ya. Porositasnya bisa sama gitu ya, porositasnya bisa sama, tapi permeability-nya beda. Nah, lalu juga ada yang namanya uh, transmisivitas gitu. Jadi banyaknya air yang dapat mengalir melalui suatu bidang vertikal setebal akifer. Nah, selebar satu satuan panjang. Jadi konduktivitas hidrolik tadi itu untuk satu titik gitu ya. Jadi apabila ada kotak 1 kali 1 meter gitu ya. Nah, itu jumlah air yang mengalir di situ tuh ditentukan dinamakan K gitu ya. Ini 1 kali 1 gitu ya. Itu dinamakan K atau konduktivitas hidrolik. Nah, apabila apa namanya dikali suatu luasan itu ya. Misalkan kayak 10 meter itu. Jadi ini ditambah lagi 1, ditambah lagi sampai bawah gitu ya. Nah, ini disebutnya transmisivitas gitu ya untuk satu kesatuan akifer. Jadi tergantung ini akifernya setebal apa. Konduktivitas tadi yang hanya untuk meninjau satu titik itu dikalikan dengan ketebalan akifernya seperti itu. Itulah konsep transmisivitas. Nah, ini kolektivitas juga sebenarnya agak membingungkan, akan saya skip dulu aja untuk teman-teman sekarang. Nah, sekarang lanjut lagi. Oke, kemungkinan besar mungkin teman-teman di sini akan ada yang bingung. Yang saya tanyain, ada nggak yang sedikit paham terkait konsep konduktivitas sama transmisivitas dan ada sedikit pertanyaan gitu ya? Mungkin saya akan senang gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya sedikit tentang konduktivitas sama transmisivitas, saya akan senang berarti seenggaknya ada sebagian teman-teman di sini yang agak ngeh gitu ya dengan konsep ini. Silakan apabila ada yang apa ya tertarik gitu ya, atau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait konsep konduktivitas dan juga transmisivitas gitu. Atau misalkan tentang porositas dan permeabilitas gitu ya.
Ini gambarannya. Kan sebelum kita masuk ke konsep apa namanya aliran air tanah ya, seperti itu. Oke, ada kan? Nggak ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah ini jadi apabila kita bilang gitu ya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu ya. Jadi, nah sama terjadi kalau misalnya sungai juga gitu ya, sungai dari sungai yang daerah yang tinggi, sungai yang rendah gitu ya, atau pipa di rumah kalian atau paralon gitu ya. Ada airnya mengalir dari paralon yang tinggi ke yang rendah. Air tanah pun sama gitu ya. Jadi kita sebut tinggi ke rendah itu adalah potential head gitu ya. Jadi tinggi potensial. Gitu. Nah, makanya air tanah itu mengalir karena ada dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah gitu. Jadi ini sama kayak konsep energi yang kalian pahami waktu SMA ya. Jadi waktu SMA itu teman-teman juga memahami panas itu mengalir dari energi yang tinggi ke rendah kayak gitu ya, atau gravitasi gitu ya, gravitasi dari gravitasi yang tinggi ke gravitasi yang rendah. Nah, si air tanah pun sama gitu ya. Ada namanya potensial head gitu ya. Nah, jadi di sini potensialnya ada potensial H1, ada potensial H2. Nah, air tanah mengalir dari H1, H yang lebih tinggi ke H yang lebih rendah. Inilah arah aliran air tanah seperti itu. Nah, air tanah mengalir dari H tinggi ke H rendah atau dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, hydraulic head. Nah, jadi hydraulic head ini adalah suatu istilahnya apa ya? Satuan atau istilah yang eh, menunjukkan tentang energi potensial dari air tanah itu sendiri ya. Jadi pengukuran hidrolik menentukan muka air tanah pada akifer tidak tertekan bebas dan garis pisometrik pada akifer tertekan. Nah, pengukuran hidrolik head juga dapat dipakai untuk menginterpretasikan arah aliran air tanah gitu ya. Atau arah aliran air relatif tegak lurus ekopotential head. Nah, jadi kalian kalau misalkan lihat peta hidrogeologi gitu ya, peta hidrogeologi atau peta air tanah akan familiar dengan istilah yang namanya kontur muka air tanah. Sini apakah ada yang pernah dengar tentang kontur muka air tanah? Dulu waktu ini udah ambil mata kuliah hidrogeologi kuantitatif semester berapa ya? Untuk saya mau nanya dulu. Di semester 3 Pak, hidrogeologi kuantitatif. Kalian sekarang semester berapa ya? Sekarang kami angkatan 22 semester 4. Oh, semester kemarin ya? Iya, betul Pak. Pernah dengar, berarti belajar tentang kontur muka air tanah? Pernah, Pak. Pernah ya, di peta hidrogeologi kontur muka air tanah ya. Jadi sama hanya dengan kontur permukaan gitu. Kontur muka air tanah juga menunjukkan kalau kontur permukaan itu terkait elevasi permukaan ya. Nah, kalau kontur muka air tanah ini terkait potential head-nya ya gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini udah belajar terkait dengan konsep apa namanya muka air tanah. Jadi pada saat kalian melihat kontur muka air tanah apa namanya kalian lebih kebayang gitu ya. Ini juga saya coba skip ya. Oke, nah di sini aliran air tanah, gradien udara. Nah, sebelum masuk sini apakah ada yang mau ditanyakan atau mau di-share itu ya terkait hidrogeologi apa nama konsep dengan konsep hidrolika ini. Ini mungkin akan dipadatkan itu ya apa namanya eh, materi hidrogeologi kalian ke konsep aquifer ini. Oke, saya juga pengen nanya, kemarin waktu hidrogeologi kuantitatif, ada yang masih ingat nggak eh, pertemuan 1 sampai mungkin 14, apa aja materinya gitu? Atau misalkan ada yang masih pegang silabusnya nggak di sini? Atau mungkin ingat-ingat sebagian gitu, kayak Pak pertama belajar tentang ini gitu. Atau mungkin yang paling gampang deh, bab terakhirnya di hidrogeologi kuantitatif kemarin mempelajari tentang apa ya? Pertemuan terakhirnya gitu ya.
Ada yang bisa jawab ya, yang bisa share ke saya biar saya bisa apa namanya istilahnya kayak menghubungkan lagi connecting the dots between materi yang dipelajari di hidrogeologi kuantitatif sama pertemuan sekarang seperti itu. Atau misalnya di sini ada yang lagi buka laptop nggak bisa lihat materi semester kemarin gitu ya, bisa bantu saya kasih lihat Pak ini Pak apa namanya materi yang di silabusnya gitu. Saya pengen lihat silabus hidrogeologi kuantitatif. Ada yang bisa bantu nggak di sini? Saya kasih waktu beberapa menit untuk mencari bahannya. Bisa silahkan, bisa bantu saya untuk apa namanya mengingat materi apa silabus sebelumnya di hidrogeologi kuantitatif. Jadi di minggu-minggu setelah UTS di pertengahan itu kita membahas terkait hidrogeokimia, transport massa dan transport panas, kemudian aplikasi hidrogeologi dalam pekerjaan, kemudian hidrogeologi dalam lingkungan juga, Pak. Dan ada hidrogeofisika. Wah, sebenarnya itu lebih variatif ya. Kemarin sorry nilai menurut saya susah nggak kembali hidrogeologi kuantitatif? Susah-susah gampang. Dosennya Bu Selma juga. Iya, Pak. Oke. eh Bu Selma baik nggak ngasih nilainya baik nggak? Ada yang dapat nilai C di ini? Nisa kemarin nilainya apa waktu hidrogeologi kuantitatif? Alhamdulillah A, Pak. Oh, berarti ini ya salah satu mahasiswa unggul ya. Saya sendiri merasa kayaknya itu cukup sulit juga sih, maksudnya pada saat kita belajar tentang hidrogeologi kuantitatif, terus nggak ada lingkungannya, terus juga ada transport massanya, itu lumayan ini ya, lumayan eh, challenging ya, menantang seperti itu. Pada saat ada teman-teman yang di sini saya kira ini insya Allah masa depan cerah ya seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang sulit, menandakan teman-teman adalah orang yang eh, bisa beradaptasi gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang sulit. Ya, saya izin untuk melanjutkan materinya. Sebentar. Ya, teman-teman, apa nih sekarang? Kita eh, break 5 menit gitu ya sebelum kita masuk ke hukum darsi. Kemarin belajar hukum darsi juga ya? Apa namanya? Teman-teman di sini belajar hukum darsi nggak kemarin? Waktu di hidrogeologi kuantitatif. Belajar, Pak. Darsi pasti ingat ya rumusnya ya? Darsi ya. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang konsep Darcy gitu ya, hukum Darcy. Jadi tahun 1856 Henry Darcy, jadi insinyur Prancis, menyimpulkan bahwa kecepatan aliran air tanah haruslah berhubungan dengan yang pertama gradien hidrolik, yang kedua konduktivitas hidrolik. Jadi dua aspek itu ya. Jadi ada eh, misalkan kayak daerahnya konduktivitasnya tinggi gitu ya. Daerahnya dia batu pasir, terbentuk dari batu pasir, porositas tinggi, permeabilitas tinggi.
Tapi daerahnya datar-datar aja ternyata gitu ya, kayak rata gitu ya. Nah, di situ tuh air tanahnya ada tapi nggak ngalir juga sama gitu ya, karena nggak ada perbedaan potensial head itu. Lalu ada juga daerah yang dia terjal banget, tapinya batuannya sangat kedap gitu ya. Jadi dia potensialnya tinggi tapi konduktivitas hidroliknya rendah, sama dia juga nggak ngalir juga gitu. Jadi kondisi kecepatan dari aliran air tanah itu ditentukan dengan dua aspek. Dia harus ada gradien hidrolikanya atau kemiringan muka air tanahnya. Yang kedua, dia harus punya batuannya atau wadahnya harus punya tingkat kelulusan air yang cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, dari hukum dari sini dijelaskan bahwa air tanah itu bergerak karena adanya perbedaan gradien hidrolik gitu ya, atau perbedaan H. Air tanah mengalir dari H yang tinggi ke H yang rendah. Seperti itu. Nah, mungkin tadi juga ada transport massa ya, Pak. Tadi kata Nisa ada transport massa. Nah, ini juga sama ya. Jadi air tanah itu sama kayak listrik, sama kayak kalor, pokoknya sama kayak bentuk-bentuk energi. Dia mengalir dari perbedaan energi potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, ini ya teman-teman ya gambarannya. Jadi potensial tinggi, potensial rendahnya air tanah itu ditentukan dari elevasinya gitu ya, elevasi relatifnya gitu. Seberapa jauh tinggi dari perbedaan antara dua titik gitu ya. Jadi ini H1 adalah potensial elevasi gitu ya, elevasi di H titik 1 atau potensial titik 1. H2 adalah sebaliknya itu, potensial di titik rendah atau di elevasi yang lebih rendah. Nah, seberapa cepat air tanah mengalir pada lokasi tersebut, ini dia salah satunya dipengaruhi dengan perbedaan elevasinya, seberapa jauh, H1 sama H2-nya, gitu ya, gradiennya. Ini kalau ini gradien nih. Ini gradiennya, semakin dia perbedaan elevasinya tinggi dalam jarak yang lebih rendah, gradiennya lebih tinggi gitu ya. Sementara apabila dia, misalkan yang satu elevasinya 20 meter, yang satu elevasinya 10 meter. Perbedaan elevasi 10 meter. Tapi jaraknya 2 kilo gitu ya, jauh banget. Itu juga nggak kerasa ya sebenarnya gitu ya. Perbedaan elevasi 10 meter di jarak 2 kilo itu nggak kerasa, dan air tanah pun mengalirnya akan pelan-pelan juga di situ gitu ya. Kayak bahkan nggak kerasa kayak ada aliran air tanah gitu ya. Nah, makanya disebutnya sebenarnya bukan perbedaan elevasi aja, tapi gradien gitu. Yang dilihat di situ gradien. Nah, ini juga di sini gradien itu juga nggak cukup gitu ya. Potensial itu nggak cukup, tapi harus ada juga K-nya gitu ya. Jadi K ini adalah yang mengizinkan potensial itu boleh lewat atau nggak, boleh ngalir atau enggak. Nah, di si nilai K ini, eh, saya harap teman-teman ini dicatat ya terkait rumus ini, tolong dicatat karena ini penting gitu. Eh, jadi apabila kita menilai seberapa cepat air tanah mengalir di suatu lokasi itu tergantung dengan nilai K-nya, konduktivitas hidrolik di batuannya, dan juga potensial. Nah, ini jadi kita akan bertanya, Pak, ngapain sih kok kita ngitung kecepatan alir tanah gitu ya, aliran air tanah. Nah, itu kan sebenarnya kecepatan aliran air tanah itu berkaitan dengan potensi debitnya ya, potensi besarnya air tanah yang bisa kita ambil. Justru ini adalah muara atau output dari pelajaran kita hari ini. Kita harus menilai di suatu titik itu atau suatu sumur, seberapa besar sih air tanah yang dapat mengalirnya gitu ya, yang dapat diproduksi dari sebuah sumur. Dan inilah yang akan kalian sajikan kepada owner atau perusahaan atau apa yang meng-hire kalian sebagai untuk mencari air tanah. Seberapa besar Pak di sini air tanahnya, seperti itu. Nah, dinilainya bisa dengan rumus ini gitu ya, rumus apa namanya, lanjutan dari rumus darasi tadi. Jadi kalau kalau kita ingin mengetahui tentang debit aliran air tanah di suatu lokasi gitu ya. Nah, debit aliran air tanah di suatu lokasi itu kuantitas air tanah pada suatu daerah dihitung berdasarkan jumlah air yang mengalir pada suatu akifer. Aliran horizontal air tanah pada akifer. Nah, perhitungannya seperti ini nih. Dilakukan dengan mempertimbangkan landai hidrolika atau Hi. Nah, landai hidrolika ini yang I ini sama ya kayak tadi ya. Dihitungnya dari sini nih. H1 dikurangi H2 dibagi dengan L ya. Ini I.
Ini adalah I. Nah, I. Oke. Ingat ya, ini I-nya. Nah, dengan transmisivitas. Nah, transmisivitas ini tadi apa? Transmisivitas adalah, ingat, ini ya, transmisivitas adalah K, konduktivitas hidrolik dikali B gitu ya. Kenapa nggak konduktivitas hidrolik aja? Kenyataan di lapangan kan lereng atau misalkan air tanah itu nggak cuma 1 unit 1 kali 1 meter doang gitu ya. Tapi misalkan lamparan akifernya 100 meter atau 200 meter lamparan akifer gitu ya. Jadi akifernya itu nggak cuma misalkan ini 1 meter gitu ya, nggak cuma ini kayak gini kan ini 100 meter gitu ya. Kalau 1 meternya kan cuma 1 unit segini aja, tapi kan ketebalan aquifer itu nggak cuma semeter. Ada yang ketebalan aquifernya 10 meter, 20 meter, 30 meter. Makanya biasanya yang digunakan itu bukan konduktivitasnya, tapi transmisivitas gitu. Jadi si nilai konduktivitas ini harus dikalikan juga dengan ketebalan. Nah, ini juga harus dicatat ya. Jadi T itu adalah K dikali dengan B. Konduktivitas hidrolik dikalikan dengan ketebalan. Ini tolong dicatat. Nah, ini eh, arah aliran dan panjang aliran, nah L tertentu besarnya dengan cadangan rumus dinamis seperti ini rumusnya. Jadi jumlah air yang mengalir pada suatu aquifer gitu ya, jumlah air yang mengalir pada suatu aquifer yang disadap suatu sumur gitu ya, atau suatu lokasi itu adalah perkalian dari satu transmisivitasnya dikali dengan panjang penampang yang dihitung dikali dengan landaian hidrolikanya ya. Oke. Nah, ini tolong dicatat. Jadi kuis hari ini berkaitan dengan rumus ini ya. Jadi rumus ini tolong dicatat. Nah, Q sama dengan A kali V. A di sini adalah apa namanya? Luas dari luas penampang aquifer dikalikan dengan V ini adalah kecepatan aliran itu ya. Nah, lalu ini dia dikonversi gitu ya. A itu adalah B kali L gitu ya. Ketebalan aquifer dikali lebar aquifer. Nah, V-nya ini adalah transmisivitas dikalikan dengan landaian hidrolika gitu ya tadi. Atau yang seperti ini, rumus yang ini. Nah, ini bisa disimplifikasi rumusnya dengan pencoretan. Yang B-nya ini dicoret-coret. Nah, Q sama dengan T kali I kali L. T-nya itu adalah transmisivitas. I-nya itu adalah landaian hidrolika. L-nya itu adalah apa namanya? Eh, lebar panjang dari penambang yang dihitung. Oke, siap-siap teman-teman ya. Setelah ini kita mengerjakan kuis, teman-teman tolong dicatat dulu rumusnya. Rumus ini juga dicatat tadi ya. V sama K kali H1 dikurang H2 dikali L. Nah, rumus ini juga dicatat ya. T sama K kali B. Nah, rumus ini juga dicatat. V sama A kali V atau T kali I kali L. Bisa dicatat ya. Nah, nanti, nah soalnya ini. Silahkan dikerjakan. Yang paling cepat dan benar dapat reward untuk hari ini. Silahkan catat soalnya. Nanti kalau udah ada yang apa namanya udah bisa jawab, boleh langsung raise hand ya. Silahkan dikerjakan. Nanti langsung raise hand aja, langsung jawab berapa apa namanya jawabannya seperti itu.
Soalnya udah dicatat ya. Kalau soalnya udah dicatat sama saya mau di close atau ada yang belum nyatat soalnya, saya hitung mundur dari eh, 5 ya. Kalau misalkan, Pak ini belum belum saya catat, tolong langsung di ini aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya stop share ya. Udah saya anggap udah dicatat soalnya. Silakan teman-teman yang udah dapat jawabannya, boleh langsung raise hand ya. Lalu disebut jawabannya. Nanti yang paling cepat dan benar duluan akan saya kasih reward. Oke, Tiara. Berapakah jawabannya Tiara? 6,44 meter kubik per hari bukan, Pak? Sebentar. Ya, hold dulu ya. Saya coba hitung ulang dulu. Pak, izin Tiaranya. Pak. Jawab. Bentar, Alvan, tunggu ya. Berapa tadi Tiara? Tiara berapa tadi? 6,44 meter kubik per hari, Pak. Bentar ya, saya cek.
Kalau Alvan berapa Alvan? Nah, izin menjawab, Pak. Kalau saya hasilnya 5,9087 meter per kubik per hari, Pak. Ada jawaban lainnya silakan. 6,57 meter per kubik per hari bukan Pak? Berapa? 6,57 meter kubik per hari. 6,57. Ada yang lainnya? Yang Saya, mau jawab Pak, juga? Andar berapa? 0,59 meter kubik per hari, Pak. 0,59. Ya, Pak. Oke. Tolong tulis di kolom chat ya. Nisa berapa Nisa? Jawabannya. 1.361,7 meter kubik per hari, Pak. Oke. Makin jauh lagi 1000 ya. Pak, clue-nya berapa, Pak? Mendekati berapa? Kayak tadi yang mendekati 5 siapa aja? Alvan, Saya, Tiara. Pak. Alvan, Tiara Angel, sama siapa tadi? Angel, Pak. Alvan, Tiara sama Angel. Oke, coba kita hitung bareng-bareng ya. Oke, sebentar. Oke, L-nya 75, B-nya 10, terus apa namanya? K-nya 0,0267. Nah, I-nya jadi rumusnya apa? I sama dengan K apa itu tadi? T kali I kali L ya. Nah, yang ini nggak diketahui. H1 dikurangi H2 berapa? 20 meter. L-nya 68 ya. Berarti I-nya berapa nih? Tadi rumusnya H1 dikurangi H2 dibagi L ya. 20 sama dengan ini dibagi ini. 0,29 ya I-nya ya. Sekarang berarti T-nya berapa nih? T. Nah, T itu adalah K kali B. T sama dengan K kali B. Ini T-nya ya. Kita udah punya T, punya I, L-nya ada. Kita bagiin ya. Kita clean semua ya. Ini kali ini kali ini. Oke, kali I kali L. Tadi siapa yang paling dekat ke sini?
Siapa tadi yang paling dekat ke 5,889? Saya, Pak. Alvan ya. Oke, Iya, ya Pak. berarti juaranya Alvan ya, Van ya. Saya 59087, Pak. Oke. Silakan teman-teman di sini ada yang mau menyangkal nggak perhitungan ini? Perhitungan yang tadi dilakukan. Kayak ini nggak segini, Pak. Tadi Nisa kenapa jadi 1000 Nisa? Salah di mananya Nisa? Salah masukin angka rupanya Pak di kalkulator. Oh gitu. Terus tadi ada yang 0, itu salah apa? Masukin angka juga. Iya, Pak. Iya. Ternyata dapat ya segini ya ngitungnya ya. Teman-teman yang lain Kang Buntung. Nah, oke, siap. Alvan mau ditransfer kemana nih ini rewardnya nih? Ke Dana aja, Pak. Hah? Dana? Iya, Pak. Berapa tuh nomor dananya? 0857 0857 8332 8332 0978. 978. Saya transfer dulu. Siti Aliyah. Atas nama Siti Aliyah, bener. Siti Ali apa nih? Bener ya? Alvan ya? Dananya. Saya, Pak. Atas nama Siti Ali itu kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Oh, oke. Siap. Oke, teman-teman. Apa namanya? Teman hari ini udah selesai ya. Terus saya mohon bantuannya untuk open cam untuk keperluan apa namanya presensi hari ini. Silakan dibantu dulu open cam-nya. Oke, ini halaman pertama. Tolong dibuka dulu kameranya. Jangan lupa juga isi absensi yang dari Bu Selma. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya malam ini. Mudah-mudahan keterima ilmunya. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh japri saya gitu ya untuk bertanya apabila ingin dijelaskan. Saya juga paham konsep terkait AKV ini cukup apa, menantang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang punya semangat belajar lebih, saya harapkan memang untuk kontak untuk diskusi langsung ya, nanya-nanya sama saya terkait materi-materi ini gitu. Kalau misalnya ada yang mau dijelaskan lebih lanjut. Baik, dari saya segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya izin tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.